Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mirza Sel Channel, channel pemersatu agen Briling. Halo Sobat Briling, apa kabar semuanya? Semoga sampai saat ini teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih tetap bisa konsisten menjalankan segala aktivitas sehari-hari dengan lancar. Semoga pula kita semua dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Amin ya Robbal Alamin. Bertransaksi di agen Briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Seperti biasa, hari ini saya tetap memberikan update terbaru seputar pencairan PKH BPNT, Bansos PKH BPNT tahap 2 tahun 2025 alokasi bulan April, Mei, Juni. Tapi sebelum saya lanjut, ada beberapa hal yang akan saya bahas di video ini, yaitu ada lagi yang cair di hari ini, tanggal 2 Juli tahun 2025, dan beberapa hal yang akan kita bahas. Namun, sebelumnya kita lihat dulu cuplikan video saya, transaksi di agen Briling saya, cuplikan transaksi di agen Briling saya di hari ini. Transaksi di agen Briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Kita juga iki. Gas deh. Rokok samborna. BPN tadi. Aku akan jadikan ya anak. SMP. Oh, tapi ya ono. SMP. Kalau keliru menang, kalau bisa memang keliru tuh. Oleh Pak. Mulai presiden ganti. Itu langsung bebas kayak ini. Saya arti apa? Boleh sih. Miskin ekstrim. Admin pun. Kita lanjut, tetap saya ingatkan, tonton video saya sampai habis, jangan di skip-skip. Karena video saya ini saya buat real berdasarkan hasil transaksi harian di agen Briling saya, bukan dari hasil membaca data ataupun membaca media. Ini benar-benar real terjadi di agen Briling saya setiap harinya. Transaksi di agen Briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Hari ini tanggal 2 Juli tahun 2025, lagi-lagi dan masih terus meskipun Bansos tahap 2 alokasinya April, Mei, Juni tahun 2025. Meskipun sekarang itu sudah tanggal 2 Juli, masih terus berlangsung penyaluran dana Bansos PKH BPNT
tahap 2 tahun 2025. Mengapa demikian? Karena di tahap 2 ini terjadi beberapa hal. Karena dari hasil pemutahiran data, di tahap 2 ini terjadi beberapa hal. Meskipun sudah bulan Juli, namun masih banyak PR, masih banyak yang harus dilakukan, masih banyak hal dalam proses, yaitu tentang proses pencairan PKH BPNT reguler, pencairan dana bansos penebalan sejumlah Rp400.000 untuk alokasi bulan Juni-Juli, baik yang berupa uang Rp400.000 maupun yang berupa beras 20 kg bansos penebalan untuk alokasi Juni-Juli tahun 2025. Juga tentang penyaluran bansos PKH BPNT yang melalui jasa PT Pos Indonesia. Meskipun namanya alokasi bulan April, Mei, Juni untuk tahap 2, tapi sampai bulan Juli ini belum juga kelar. Begitu juga yang terjadi di agen briling saya sampai bulan Juli ini, tanggal 2. Masih ada yang cair. Masih ada yang melakukan pengecekan KKS merah putih, yaitu untuk PKH BPNT tahap 2 tahun 2025. Dan ada yang cair lagi. Lagi-lagi ada yang cair. Hari ini terdeteksi ibu-ibu cair KKS merah putihnya. Setelah melakukan pengecekan KKS merah putihnya, ternyata ada saldo masuk sejumlah 975. Ini terbaca, yaitu untuk PKH, anak SMA, dan BPNT. Apakah ini merupakan bansos susulan yang kemarin penyalurannya sempat gagal, ataupun memang reguler murni penyaluran PKH BPNT tahap 2 tahun 2025, kita tidak tahu. Yang jelas pagi ini ada seorang ibu-ibu yang melakukan pengecekan KKS-nya masuk saldo 975 dari komponen anak SMA dan BPNT Rp600.000. Juga masih banyak beberapa KPM pelanggan saya yang melakukan pengecekan KKS-nya, masih banyak pula yang belum ada isinya. Dan yang belum ada isinya ini, biasanya untuk KPM pelanggan saya selalu memberikan informasi apa yang menyebabkan, apa penyebabnya, sehingga sampai saat ini untuk penyaluran dana PKH BPNT tahap 2 yang semestinya untuk alokasi April, Mei, Juni tahun 2025 seharusnya sudah cair, sehingga pada bulan Juli ini belum juga cair. Sepertinya saya juga harus men-share, harus menjelaskan di video ini kepada teman-teman yang lain. Bukan hanya kepada KPM pelanggan saya, tapi saya juga ingin menjelaskannya kepada teman-teman yang lain melalui video saya ini. Kegagalan atau telatnya penyaluran dana bansos PKH BPNT tahap 2 alokasi bulan April, Mei, Juni tahun 2025 bisa dikarenakan gara-gara beberapa hal. Yang pertama, informasi terakhir yang saya dapat yaitu sejumlah 1,8 juta KPM dicoret namanya dari daftar KPM penerima bansos. Yang kedua, 1,3 juta KPM mengalami gagal transfer saat melakukan transfer ke rekening KPM. Yang perlu kita bahas yaitu 1,8 juta KPM yang dicoret. Apa penyebabnya?
Gara-gara ini KPM dicoret dan gara-gara ini sampai saat ini, sampai bulan Juli ini, KPM belum juga mendapatkan penyaluran dana baik PKH maupun BPNT maupun kedua-duanya di tahap 2 ini. Berdasarkan pemutahiran data untuk tahap 2 alokasi Bansos alokasi bulan April, Mei, Juni tahun 2025. Pemutahiran data di DTSN data tunggal sosial ekonomi nasional menghasilkan beberapa hal yang mengakibatkan 1,8 juta KPM namanya dicoret dari KPM yang berhak menerima bansos. Yang pertama disebabkan kondisi ekonominya semakin membaik dari tahap-tahap sebelumnya. Mungkin ada peningkatan dari penghasilan atau mungkin ada penghasilan lebih dibanding tahap-tahap berikutnya sehingga 1,8 juta KPM ini dicoret dari daftar KPM penerima bansos. Yang kedua, terdapat duplikasi data yang tidak valid. Beberapa hal itulah yang menyebabkan data KPM di tahap 2 ini dicoret dari datanya dari penerima bansos di tahap 2 ini. Untuk yang kedua, yang sampai saat ini belum juga menerima penyaluran dana bansos PKH BPNT di tahap 2 ini sampai bulan Juli ini karena terjadinya kegagalan transfer ke rekening KPM. Dan kegagalan transfer itu disebabkan oleh rekening tidak ditemukan atau tidak aktif. Dan yang kedua, adanya perbedaan data di Dukcapil, baik di KK maupun di KTP dengan data yang ada di Bansos atau data KPM penerima Bansos. Hal itu juga menyebabkan keterlambatan penyaluran dana Bansos tahap 2 tahun 2025 yaitu alokasi April, Mei, Juni yang seharusnya sudah selesai di akhir Juni yang lalu. Namun sampai bulan Juni ini belum juga tersalurkan. Meskipun sampai sekarang sudah 50% dari 1,3 juta KPM itu sudah terselesaikan dan sudah berhasil disalurkan. Namun sampai saat ini beberapa KPM masih juga menunggu penyaluran dana bansos tersebut, baik yang memang masih dapat maupun yang benar-benar sudah tidak dapat lagi ataupun yang sudah dicoret. Untuk itu, hal ini juga sering saya informasikan ke KPM pelanggan saya bahwa untuk lebih baiknya daripada kita menunggu, meskipun menunggu tidak ada salahnya, tapi daripada kita menunggu hanya bisa cek KKS terus, sebaiknya kalau kita merasa masih berhak menerima bansos, lakukan pengecekan yang pertama melalui website cek bansos langsung ataupun melalui aplikasi cek bansos dengan mengunduh aplikasi tersebut di Google Play Store. Ataupun kita langsung bisa melakukan atau menanyakan ke pendamping kelurahan ataupun ke pendamping desa. Apakah kita memang masih berhak untuk menerima bansos. Walaupun toh memang nama kita sudah tidak ada lagi ataupun nama kita sudah dicoret dari daftar KPM penerima bansos, kita harus berbesar hati karena disebabkan oleh hal yang tadi yang sudah saya disebutkan secara garis besar, yaitu kehidupan yang sudah meningkat atau yang sudah layak atau yang sudah taraf hidupnya sudah meningkat dibanding tahap-tahap sebelumnya. Oleh karena itu, sekali lagi segera lakukan, segera tanyakan status kita sebagai KPM, apakah masih berhak menerima bansos ataupun tidak. Itulah informasi yang sering saya sampaikan kepada KPM pelanggan saya buat yang sampai saat ini
belum juga mengalir atau belum juga terisi KKS-nya. Dan hari ini saya sampaikan pula di video saya ini untuk teman-teman yang lain, agar teman-teman juga tahu apa penyebabnya. Sampai saat ini KKS-nya belum ada isinya, sampai saat ini dana bansosnya belum juga cair. Demikian video saya kali ini. Semoga ada hal positif yang bisa diambil. Salam buat keluarga, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.